Sebelum memulai videonya, jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka sama konten dan video dari channel kita, serta sarannya ya, apa yang harus kita bahas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga adik-adik sehat selalu ya. Mari kita belajar bersama Bismart agar adik-adik semakin pintar dan cerdas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya untuk dukungan pada channel kami. Insya Allah kami akan selalu memberikan pelajaran yang berguna untuk adik-adik. Hari ini kita akan melanjutkan tema 2 kelas 4, pembelajaran keempat. Kita akan kembali membahas tentang sumber daya alam. Nah adik-adik, kita langsung mulai ya. Pembelajaran kali ini kita akan mulai dengan bernyanyi lagu yang berjudul Tanah Airku. Nah adik-adik pasti pernah ya mendengar lagu yang berjudul Tanah Airku. Lagu tersebut diciptakan oleh Ibu Sud. Tanda birama yang digunakan pada aransemen lagu Tanah Airku diaransemen oleh Djoko Suprayitno dari awal hingga akhir dengan irama 4/4. Lagu Tanah Airku menceritakan tentang keindahan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang merindukan kehidupan di bumi pertiwi. Pada saat kita bernyanyi, kita harus memperhatikan tempo atau kecepatan lagu yang kita nyanyikan. Nah adik-adik, kakak akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis tempo. Tempo diukur dengan menghitung ketukan dalam satu birama lagu. Apabila dalam satu birama terdapat banyak ketukan, artinya lagu tersebut bertempo cepat. Jadi, bila dalam satu birama terdapat sedikit ketukan, artinya lagu tersebut bertempo lambat. Nah, secara sederhana, tempo lagu itu dibedakan menjadi 3 macam. Antara lain, tempo lambat, tempo sedang, dan juga tempo cepat. Yang pertama, adagio atau disebut juga tempo lambat. Tempo adagio adalah tempo yang lambat dan perlahan-lahan, tapi cenderung santai. Kemudian tempo andante atau tempo sedang merupakan tempo yang tidak begitu lambat, lebih mengarah kepada tempo sedang. Dan yang terakhir adalah allegro atau tempo cepat. Tempo allegro adalah tempo yang cepat dan sering digunakan dalam lagu dan cukup populer. Nah adik-adik tahu tidak tempo yang digunakan pada lagu Tanah Airku yang sudah adik-adik nyanyikan? Lagu Tanah Air menggunakan tempo adagio atau tempo lambat. Lagu tersebut cenderung santai dan dilakukan perlahan-lahan. Pada lagu Tanah Air diceritakan tentang kekayaan alam Indonesia yang beraneka ragam. Pada lagu tersebut juga menceritakan bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena tanah air yang dianugerahkan kepada kita memiliki sumber daya alam yang sangat beraneka ragam. Adik-adik tahu ya sumber daya alam itu apa saja? Karena pada pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas apa saja sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Kakak akan mengingatkan kembali apa saja sumber daya alam tersebut. Kekayaan alam di sekitar kita antara lain ada tumbuhan dan hewan, kemudian ada matahari, ada angin, dan juga ada air. Pada pembelajaran sebelumnya juga sudah kita bahas bersama-sama apa itu sumber daya alam. Kali ini kakak akan mengulangi kembali tentang sumber daya alam berdasarkan pembentukannya. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu
yaitu sumber daya alam yang akan selalu tersedia di alam. Contohnya apa adik-adik? Contohnya adalah hasil pertanian dan air. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang sewaktu-waktu akan habis persediaannya karena jumlahnya terbatas. Contohnya minyak bumi dan batu bara. Kita sudah membahas sumber daya alam berdasarkan pembentukannya. Kemudian sekarang kita akan membahas sumber daya alam berdasarkan materi. Sumber daya alam berdasarkan materi terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam biotik itu merupakan makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Yang kedua, sumber daya alam abiotik merupakan benda mati, contohnya tanah, angin, air, dan barang tambang. Berikutnya, adik-adik, bisakah adik-adik menyebutkan sumber daya alam yang ada di wilayah tempat tinggal adik-adik? Berikutnya, kakak akan memberikan contoh sumber daya alam di masing-masing wilayah. Contoh pertama adalah belerang. Belerang terdapat di Gunung Ijen, Jawa Timur. Yang kedua, minyak bumi. Minyak bumi terdapat di Majalengka dan Jatibarang, Jawa Barat. Yang ketiga, batu bara. Batu bara terdapat di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Yang keempat, ada timah di Pulau Singkep, Riau. Dan yang terakhir, emas terdapat di Dompu, NTB. Dari materi yang disampaikan, kakak harap adik-adik semakin memahami pembelajaran tentang sumber daya alam dan mengetahui sumber daya alam yang terdapat di sekitar adik-adik, serta adik-adik dapat memahami berbagai macam tempo pada lagu. Demikian pembahasan kita kali ini untuk tema 2 kelas 4 pembelajaran keempat. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan dapat dipahami oleh adik-adik semuanya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Bismart dengan subscribe, like, dan komen. Serta nyalakan loncengnya ya, agar adik-adik selalu mendapatkan notifikasi dari kami pada saat upload video terbaru. Dari kakak sekian, terima kasih adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.